Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidin, insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya, dalilnya, salawatnya dengan kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, khusus pada grup berapa? Grup 7. Grup 7. Sangat mulia ya angka 7-nya. Ini langkahnya langkah sifatullah, umat-umat sifat. Insyaallah para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita melaksanakan amanah Allah, tentu kita harus tahu amanah itu seperti apa. Apa yang dikatakan amanah? Ya ayyuhallazina amanu. Nah, ini amanu ini adalah aminun, amanah. Yang dikatakan amanah ini adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan baik dalam kodrat syariat, hakikat, tarikat dan makrifat. Beramanah Allah di dalam kodrat syariat untuk mendapatkan hakikatnya, dan beramanah Allah dalam hakikat untuk mendapatkan maknanya, dan beramanah Allah dalam tarekat untuk mendapatkan jalannya, dan beramanah Allah pada makrifat untuk mendapatkan wujudnya. Kalau kita bicara soal ibadah, kalau ibadah bagi syariat itu adalah hakikat, ibadah bagi hakikat adalah jalan atau tarekoh, dan ibadah oleh tarekoh itu adalah ma'rifat, dan ibadah ma'rifat ini adalah ilmu. Itu yang dikatakan amanah. Kalau yang bersifat amanah itu menentukan kebenaran dan kebaikan dan keselamatan. Kalau amanah ini dijalankan,
maka keselamatan amanah akan menjadi aminun atau dikatakan aman. Selamat. Jadi kalau kita mengerjakan amanah Allah, berarti kita sudah mencapai makom keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang timbul di dalam ini, apa amanah yang sebetulnya yang kita jalankan sehingga ada golongan orang berilmu? Ini menjadi suatu pemikiran. Apa amanah kita sehingga kita dikatakan Allah, yaitu afqalal fil mu'minin, bagaimana yang dikatakan beruntunglah orang-orang yang berilmu, allazihum salatihim qasi'un, sehingga dia bisa kusuk dalam salatnya. Ya, kalau kita bicara ibadah, tentu kita memerlukan wawasan, ilmu. Ilmu membutuhkan kodrat. Jadi kalau kita bicara mengenai yang bertuhan dalam diri ini, apakah kodrat ataukah yang bersaksi? Jadi yang dikatakan beribadah kepada Allah, apakah kodrat dan sifat Allah pada diri, ataukah yang bersaksi itu yang beribadah? Atau bentuk ibadah yang bersaksi dengan kodratnya berbeda? Ini harus kita perhatikan. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata jamaah dalam rangka mendapatkan kodrat-kodrat Allah pada diri, bersifat Allah pada diri, yaitu pada kodrat, kadangkala jamaah itu berpikir dia itu diri dia. Ini yang akan selalu menjadi suatu kerancuan di dalam bermakrifat. Padahal kodrat itu adalah yang berjanji untuk menyembah, yang dijadikan sebagai keumatan. Jadi kita harus bisa membeda atau memilah-milah. Kalau kita mengkaji kodrat untuk menyatukan kodrat ini kembali kepada wujudnya di dalam pensaksian kita, maka pensaksian itu yang akan menjadi kebenaran, tiang daripada kebenaran ketuhanan dan keumatan Allah di dalam dirinya. Jadi kalau pensaksian kita masih sedikit, itu derajat kita itu masih juga sedikit. Kalau semakin dalam, semakin tinggi tingkat pemahaman kita, maka semakin tinggi derajat diri dalam pensaksian. Mari kita tingkatkan pemahaman lebih dalam lagi demi mendapatkan kesaksian dalam rangka Al-Lafa bin Alif. Bagaimana menghimpun kodrat dan sifat Allah untuk menyembah kepadanya
di dalam makom diri kita sendiri. Bagaimana kita mendapatkan kodrat-kodrat Allah? Jadi jangan kita memaksakan diri kita, tetapi bermujahadahlah mendapatkan kodrat-kodrat Allah agar kita bisa menyaksikan ketuhanan dan keumatan dirinya di dalam bertajali kepada Allah. Inilah yang harus kita capai, mendapatkan kodrat-kodrat itu yang bernama diri atau nafsahu. Baik para jemaah sekalian, mari kita berwawasan dan melakukan mudzakarah. Saya tahbirkan humul mudzakarahnya, nanti dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratuna fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator memandu pertanyaan. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Silakan jemaah yang mau bertanya. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam YouTube Buya yang berjudul rahasia besar kolbi dan sulbi Buya, itu Buya pernah mengatakan kalau kita tidak mampu mengkaji tajalli Allah, maka gagal keumatanmu sebagai kodrat pensaksi, maka jatuh menjadi kemakhlukan di bumi. Ini mohon mungkin supaya lebih jelas lagi, mungkin bagian mohon dijabarkan lagi yang lebih luas lagi Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita memang dikodratkan untuk menjadi sebuah wujud pensaksian, iya. Kalau memang, tolong yang lain audio. Radionya ada suara apa tuh Bu? Makanya kalau kita bicara dengan kelompok lain, Saya nggak tahu itu dari mana. melihat balik kuasa ibadah, balik kuasa ilmu. Padang tausiah ya. Ya kenapa? Ya terutama haknya Adanya Pak Stenudin. Paham? Jadi begini. kalau kita Ini berarti di audionya Pak Rudi. misalnya alkisahkan Pak Zainuddin, matikan Pak Zainuddin. Pak Stenudin, Bu ya. perjalanan Ya nggak tahu saya. Siapa itu? Zainuddin. apa yang cerita menarik Nah, coba. Pak Andi, matikan Pak Zainuddin. Tidak, tapi tidak hidup ini, mati. Ya. Coba. Kalau Pak Rudi nyalakan audionya, coba. Pak Rudi kayaknya Bu ya. Iya. Bukannya Bu ya. Nah, ya. Jadi kalau kita dikodratkan suatu wujud yang sangat menentukan, kebenaran terhadap pengakuan Allah dalam ketuhanannya dan pengakuan Allah dalam kodrat keumatannya. Buktinya kita kaji semua kan kodrat dia Pak Rudi. Iya. Ya, kenapa memunculkan diri di situ? Kenapa ada bahasa pemunculan kodrat diri kita? Kalau kodrat diri itu benar,
Ya. Tapi memunculkan kodrat keakuan kita di dalam keakuannya Allah itu sudah enggak benar. Padahal dia sudah bilang, hanya kodratku yang bisa menghadap diriku sendiri. Betul nggak? Nah, dan kita mengamalkan 10 amal besar. Tapi apa kesimpulan dari semuanya? Adalah kebenaran, yaitu di tangan pensaksian. Maka sebetulnya hakikat diri kita ini sangatlah disembunyikan oleh Allah, karena kebenaran tertinggi itu ada di tangan kesaksian. Bagaimana perjalanan tajalli keumatan Allah pada dirinya menuju ketuhanan dirinya dalam pensaksian sebuah wujud. Inilah yang dikatakan ibadah. Kalau kita bicara Allah, bicara Tuhan, pasti kodratnya ilmu. Nah, sejauh mana kita sekarang mengalami pensaksian, tentu kita harus melihat pendalaman pengkajian. Betul enggak, Pak Rudi? Iya. Kalau tadabur diri kita kecil, berarti kebenaran Allah itu juga kecil, kebenaran diri kita juga kecil. Tapi kalau pemahaman Allah dalam diri kita, dalam pensaksian, dalam mentajalikan kodrat dan sifatnya, kita kembali kepada aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Ini umat pertama ini siapa? Apa tanda keumatannya? Kan kalau ada yang berdoa kan umat namanya. Dan kalau ada tiap tempat berdoa itu Tuhan. Nah, bukti pertama bahwa dia Tuhan, ada yang meminta kepadanya, ada yang berkehendak kepadanya. Berarti itu yang kita cari. Kalau mengenai kajian bernama nafsihi, itu adalah kodrat kajian. Kalau memang sudah berdiri maujudullah, maka kita harus mencari kebenarannya, yaitu wujudullah. Kalau dia dengan dirinya sendiri la ilaha illa Allah, la mawujud illah Allah. Tapi kalau dia sudah dengan umatnya, maka dijawab oleh umatnya la mawjudun illallah. Kan gitu. Nah, yang mawjudun pertama dengan la mawujud ini siapa? Kan gitu. Nah, itulah tugas kita dalam rangka alafa. Alif artinya menghimpun kembali menjadi satu. Kalau sudah berkumpul menjadi satu, maka itulah kenyataan Allah yang sebenarnya. Itulah baru kita dapat maujudullah. Kita kumpulkan kajian kodrat ini semua, kita dirikan, maka yang berdiri ini adalah semata-mata adalah maujudnya. Tapi kalau kita gagal, Pak Rudi, ya tidak bisa. Ya, ibarat saya pernah ceritakan, kalau kita melihat orang tabrakan di jalan, yang bonyok ditanya polisi, kita yang melihat, kita yang menyaksikan. Nah, seperti inilah nasib kita.
karena Allah ingin menjadi Tuhan, dia jadikanlah umat, dan kita bertugas menyatukan keumatan itu tadi kepada Allah Tuhan. Nah, inilah yang jadi pengkajian. Kalau itu berhasil, berarti mewujudnya penuh kepada kita. Paham kira-kira Pak Rudi? Insyaallah Buya. Bagaimana pemahamannya dengan kalam saya? Halo. Halo, ini lagi ada trouble Buya, bentar Buya. Iya, iya. Pencet ini Pak. Maaf Buya. Jangan-jangan baru di grogi Buya ditanya. Ini, aduh. Jadi salah pencet. Ramai. Ya, cari terus. Ah, maju ke yang lain sambil Pak Rudi nyari. Ya, silakan Pak Zainuddin. Ya. Assalamualaikum. Ah, dah. Tunggu dulu. Kemudian, nih muncul sebentar. Kita selesaikan satu-satu. Ya. Bagaimana dengan penilaian kalam yang saya sampaikan? Ada paham maksudnya? Insyaallah Buya. Mungkin maksudnya kita supaya jangan gagal dalam masa ini, kita itu benar-benar harus dalam kondisi panapilah kayak gue ya. Tahu gimana Bu ya? Kenapa kok kejadiannya kepanapilah? Kita harus menghimpun sifat dan kodrat Allah ini sampai ke titik penyembahannya kepada Allah. Kan itu tugas kita. Iya ya. Kita bertugas pensaksi atau bagaimana? Yang ditugaskan sholat ini sebetulnya perintah sholat kepada siapa ini? Ya enggak? Iya. Kalau fardu ain wajib menyaksikan, ini yang sholat atau yang menyaksikan sholat? Nah kan gitu. Kalau yang menyaksikan sholat, yang menyaksikan dalam sholat, berarti ada dong yang disaksikan. Berarti ada yang menyaksikan. Nah, jadi kalau kita sudah paham hakikat diri kita seperti itu, maka kita harus memperdalam ilmu hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan diri, kodrat dan sifatnya Allah yang diperintahkan untuk menyembahnya. Memang mewujudnya pada diri kita dan dia memang ini semuanya. Tapi kalau yang kita ini kan sudah dimakomkan di dalam sir usir, di dalam rahasia, di balik rahasia, sehingga kebenarannya itu ada pada kerahasiaan Allah yang menyaksikan. Dan ini harus jelas dan nyata, harus disaksikan. Maka kita harus memperdalam pengetahuan. Begitu Pak Rudi, paham? Insyaallah Bu ya. Jadi mungkin maksudnya di sini ada kaitannya dengan nurmain kali Bu ya, nurmain diri yang halus gitu Bu ya. Iya. Iya. Antara sifat dengan wujudnya gitu Bu ya.
Nur Ma'in adalah batin Allah yang bersinar di dalam diri yang sifat, Iya. yang rahasia, yang akan menyaksikan. Tapi kalau dikaji kodrat-kodrat Allah semata, mana ada kodrat kita? Betul tidak? Iya. Nah, tetapi kita yang maujud di dalam kodrat itu untuk menyaksikan perbuatan sifat dan zatnya kepada dia. Nah, makanya kalau kaji itu, diri saksi itu memang kodratnya terakhir dikaji itu. Kalau kita sudah dapat mencari diri dalam diri, kalau bertemu bukanlah diri tapi sesuatu yang berdiri, barulah masuk kepada pengkajian itu. Paham? Insyaallah Buya. Tapi minimal sekarang sudah disadari terlebih dahulu. Insyaallah. Nah, nanti jangan memaksakan diri harus aku yang menghadap Allah. Nah, jangan begitu lagi, ya enggak? Jadi ini mungkin Buya, maksudnya diri halus itu yang menyaksikan pertemuan antara sifat dengan wujudnya Buya ya. Iya. Nah, inilah yang harus kita tajalikan ilmunya sampai kita dapat menuju muka syafahnya. Itu. Dan diberikanlah wewenang kepada kita untuk maujud dalam ahyan kerajiah dan ahyan saditah, agar kita bisa menyaksikan. Nah, itulah kuncinya. Tapi ingat, itu bukan kamu ya. Itu yang saya halalkan, kata Allah. Nah, ingatlah, makanya saya bilang, jangan selalu mencari yang kamu cari, tapi carilah yang mencari itu. Paham? Insyaallah Buya. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan. Dalam menjalankan Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah, itu apakah pandangan kita itu mengikuti bacaan imam atau kita sendiri membaca baru pandangannya ikut? Kita melihat perjalanan 7 kodrat tadi menjadi 7 sifat itu, perjalanan batin itu yang kita lihat. Jadi kalau kita hanya menyaksikan keluarnya ayat dari kolbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut, dan pelajari kodrat-kodrat dari ayat Al-Fatihah itu. Jadi kita hanya melihat atau menyaksikan apa yang dibaca, itu pun wujudnya keluar dari kolbi. Tidak boleh kita untuk bersekutu dengan pemahaman-pemahaman dia di depan, aku di belakang. Paham? Ya, insyaallah. Masih ada lagi, Ustaz. Ya. Itu tentang amalan 10, amalan besar itu seperti dari subhanallah ala qadirun. Nah, itu kita dalam pandangannya kita melihat air saripati Nurullah Nur Muhammad. Nah, yang belum saya dapatkan di sini tentang 3 kodrat itu yang punya pandangan kita nurani, rohani dan rabani. Itu ketika kita amalkan subhanallah itu kita pandangannya gimana? Iya. Kalau diri Rabbani berarti itu adalah maujudnya Allah dalam batin. Jadi kalau dikatakan kodrat itu dalam pandangannya sama dengan Rabbani, tapi Rabbani itu lebih luas sampai ke jasad. Batin itu dari tidak terlihat sampai terlihat, itu namanya Rabbani. Kalau rohani, nah ini adalah kodrat dirinya. Kalau Rabbani penguasaan batinnya,
Batin berkuasa sampai ke alam jasad, itu namanya Rabbani. Tapi kalau rohani, nah inilah hayatnya Allah pada diri kita, yaitu zat, kodrat rohaninya atau zatnya Allah dalam kodrat Muhammad. Itu jatuhnya ke zat. Nah, yang nurani itu adalah hayat, pegangannya adalah jasad. Itu paham? Insyaallah ya. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi Amiruddin. Ya baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau minta diluruskan, Buya, masalah qabla mutu anta mutu, artinya jadikanlah kematian itu sebelum mati. Nah, kalau pemahaman saya melalui YouTube Buya, yaitu mengembalikan hak Allah, termasuk la maujudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la hayyun illallah. Begitu cara saya mematikan diri di dalam sholat ya Buya. Kalau kurang benar, tolong Buya luruskan. Jadi kalau makom qabla mutu anta mutu itu adalah mengembalikan hak kodrat mati ke dalam alam kematian. Ini disamakan, dikatakan dengan berpalingnya Adam ke matahari terbenam, maka berpalinglah Muhammad menghadapkan wajah Allah kepada dalam batinnya Allah. Nah, ini namanya kan dengan mi'raj. Jadi kalau yang dikatakan qabla mutu itu kejadian sebuah kematian dengan proses pencabutan ruh dari ujung kuku ke ujung rambut dan kembali kodrat kepada maghrib, maka mi'rajlah Adam dalam kodrat Muhammad. Nah, disinilah Muhammad memperlihatkan wajah Allah kepada wujud Allah batin dalam diri, dinamakan billah. Gitu. Jadi yang qabla mutu anta mutu itu batasan amaliyah, dinamakan batasan kodratnya Adam. Umpamanya ente berdiri menghadap kiblat, ya. Begitu ente menapiskan atau mentiadakan kodrat Adam dan memasukkan kodrat Muhammad atau zatnya Allah ke dalam nyawa, nyawa masuk ke dalam batin billah, ya, masuk ke dalam qalbi. Kira-kira kalau Adam yang diberangkatkan dengan kodrat kemanusiaannya, terus yang tinggal siapa? Kodratnya Muhammad. Nah, kodrat Muhammad dia menatap kepada wujud batin. Itu kiblat rohani. Rohani bukan ke matahari terbenam kiblatnya, tapi ke dalam batin kita. Itu ya. Itu yang qabla mutu anta mutu. Ada lagi nih Buya. Kan pernah saya dengar Buya berkata di YouTube, pastikanlah zikirmu mengingat Allah dan pastikan sholatmu itu diterima oleh Allah. Nah, ini yang saya mau tanyakan, banyak orang yang berzikir tidak tahu mengingat Allah, begitu Buya. Iya. Mengingat Allah itu kan Allah aja hurufnya sudah 4. Ya, ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Nah, itu harus diingat awal dulu. Alif, lam, lam, ha. Nah, mulai dari situ belajarnya. Kalau alif kodratnya apa? Dalam diri. Lam kedua dinamakan sifat, kodratnya apa? Lam ketiga
lam berikutnya dikatakan dengan asma, kodratnya apa, dan yang terakhir adalah ha, af'al, kodratnya apa. Nah kita kenal nih yang 4 kodrat tadi. Nah, mulai kita belajar. Paham? Insyaallah Bu. Itu yang dikatakan marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, dan marifatul af'alullah. Nanti itu kodratnya dicari di dalam kajian. Nanti coba di YouTube dicari lagi ya. Insyaallah Bu ya. Ya, baik. Makasih banyak Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jemaah yang mau bertanya. Pak Darman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Tunggu, wabarakatuh. Pak Darman dulu sebentar, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menindaklanjuti tadi dari kodrat, penjelasan kodrat. Bagaimana makna mengingat Allah dan bagaimana makna mengenal Allah dalam pandangan wujudnya. Kasih. Ya, memang semuanya itu harus melalui proses tadabbur, pengkajian. Sumber semua ada di tangan guru. Seperti layaknya ilmu dibawa oleh Qudrat Muhammad, sehingga Al-Quran tidak mengajarkan cara berilmu dengan tulisan. Tidak menuliskan ajaran ilmunya, cara berhakikat, bertarikat, bermarifat kepada Allah. Tapi kita harus mencari amir diri kita, imamnya diri kita, ahlinya diri kita untuk mendapatkan bagaimana proses mengenal tentunya dikenalkan dan proses melihat tentunya diperlihatkan. Nah, inilah yang menjadi kajian bahasan. Ini yang kita kaji. Harus dikaji kodrat-kodratnya semua. Mana golongan sir, mana golongan batin, mana golongan zat, mana golongan nur. Nah, inilah wujudnya pengkajian. Baik untuk mengingat, baik untuk mengenal. Mengingat bukanlah dengan akal, mengenal bukanlah berkenalan. Inilah yang harus dimaknai. Paham? Nanti kita perdalam, pengkajian ini diperdalam. Kenapa? Karena dia serentak, mengkaji diri dengan mengkaji Tuhan itu sama. Arti samanya apa? Satu jalur tajalinya, sehingga nanti bercabang dua. Apa cabang bersimpang duanya? Satu melihat, satu menyaksikan. Paham? Insyaallah. Baik. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya ingin menanyakan ini, Bu ya. Sebagai seorang umat, bagaimana kodrat umat menghadap kepada kodrat Tuhan dalam pensaksian Nur Ma'in di dalam wujud Nur Ma'ani, atau yang dikatakan dengan sifat manawiyah yang ada di balik sir-usir itu ya. Ya, kalau kita sudah pemahaman ke sana, nanti setelah tauhudun. Tauhudun itu menemui satu kodrat. Satu kodrat ini tidak bertauhid. Nah itu. Nah, jadi nanti itu setelah kita menemui
masuk ke dalam makom menemui sesuatu yang berdiri tetapi bukanlah diri. Dan antara proses kodrat ma'ani dengan ma'in itu sangat tipis sekali. Dan rahasianya sama-sama besar. Tuh. Jadi harus hati-hati dalam pengkupasannya. Insyaallah nanti itu akan dikaji. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro ya. Baik, insyaallah. Maaf, saya keluar 10 menit untuk menghentikan YouTube dulu, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya.